Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua selaku umatnya. Dan tak lupa yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam Pak Teddy Supriyadi SHI MAG yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman saya, rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan, nama saya Tiara Hasanah dari kelas 1C program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka pemaparan materi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna ibadah. Yang pertama adalah ada makna ibadah. Makna ibadah secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya. Sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, ibadah menurut etimologis adalah diambil dari kata ta'bud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Seperti dalam perkataan taharikun mu'abbada, yaitu ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah bermakna taat, al-ta'ata, tunduk, al-kuduhu, dan pengabdian, al-tasyaku. Adapun dalam istilah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sementara itu, menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Perbuatannya itu baik dengan terang-terang maupun dengan diam-diam. Berdasarkan pengertian di atas, maka makna ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada klasifikasi ibadah. Klasifikasi ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama ibadah khusyuk atau khusus, atau ibadah madoh. Ibadah yang ketentuannya pasti, yakni telah ditetapkan oleh nas dan merupakan dari ibadah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Dan yang kedua ada ibadah ammah atau umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Pada umumnya ciri dari ibadah mahdoh, yaitu ibadah mahdoh waktu, cara, dan tempatnya telah ditentukan oleh nas, sehingga dalam ibadah mahdoh tidak boleh ada inovasi. Oleh karena itu, para ulama menetapkan suatu patokan untuk kaidah dalam hal ibadah mahdoh atau khusus, yakni al-sub fil ibadati taufik. Hukum asal dalam hal ibadah adalah menunggu perintah. Contohnya dari ibadah mahdoh atau khusus adalah sholat, puasa, zakat, naik haji, kurban, pengurusan jenazah, dan lain sebagainya. Adapun ibadah muamalah waktu, tata, cara, dan tempat tidak diatur dengan detail, namun hanya rambu-rambunya saja,
yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, para ulama membuat suatu patokan atau kaidah dalam bidang muamalah, yakni al-ashhuf fi muamalati al-ibadah hatta yadulla alal dalili li tahrimi. Asal dalam perkara muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Contoh, dalam ibadah muamalah banyak sekali ragam, bahkan lebih luas cakupnya dari aspek ibadah ritual. Misal transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama, atau kehidupan bermasyarakat seperti bagaimana bertetangga, bagaimana berkeluarga, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu fungsi ibadah yang mendorong secara fitrah untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasih kepada Allah. Maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah dan kita harus menjauhi larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, membuat sesuatu tanpa tujuan tak mungkin. Dan yang keempat yaitu syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, kesahan suatu amal. Kesahan suatu amal, hal ini penting untuk diperhatikan, bahwa amal yang dilakukan telah sesuai dengan kehendak syara. Menurut fikih, sah merupakan lawan dari batal, dan perbuatan yang dihukumi sah apabila mematuhi rukun dan syaratnya. Syarat yaitu suatu perbuatan tidak sah kecuali ada syarat itu, tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. Contohnya, wudhu adalah syarat sahnya sholat, tapi wudhu bukan bagian dari sholat. Adapun rukun dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tidak sah kecuali ada rukun itu, dan ia bagian dari perbuatan itu. Contohnya, tidak sah sholat jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kedua, ada keikhlasan seorang hamba. Keikhlasan seorang hamba merupakan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharapkan ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dan dua kalimat syahadat, sehingga tidak terbesit dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia, sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik terkecil. Dan yang ketiga, ada senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Melaksanakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya sampai kuantitatisnya. Kesungguh-sungguhan dalam meningkatkan kualitas suatu ibadah dengan senantiasa didukung oleh kedalaman ilmu dan kebeningan hati kita. Dan yang keempat, ada ittiba, yang artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Dan yang kelima yaitu melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat bergantung sejauh mana kita memahami pesan moral itu yang terkandung di dalam ibadah itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, misal bisa kita ambil contoh bahwa sholat bukan sebatas gerakan yang diawali dari takbir dan diakhiri oleh salam, melainkan kemampuan diri dalam mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yaitu ada prinsip ibadah. Prinsip ibadah, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu ibadah agar kita dalam melaksanakan ibadah terasa ringan, terasa senang, dan terasa khusyuk.
yaitu yang pertama ada prinsip hubungan cinta yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci mereka. Dan yang kedua ada khauf atau takut. Khauf atau takut adalah ibadah hati, tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya. Subhanallah wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 175 yang artinya sesungguhnya mereka itu tidak lain syaitan yang menakut-nakuti kaummu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan raja atau harapan, adapun raja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketekunan, tidak boleh ada kecuali Allah. Roja atau harapan atau mengharapkan tidaklah menjadikan pelakunya terpuji kecuali disertai amal. Khauf rasa takut dan roja rasa harapan adalah dua ibadah yang sangat agung bila keduanya menyatu dan disatukan dalam diri seorang mukmin, maka akan seimbang seluruh aktivitas kehidupan kita. Pendek kata, dengan khauf, takut, dan roja dengan harapan, seorang mukmin akan selalu ingat bahwa dirinya adalah kebalikan harapan Sang Pencipta karena adanya rasa takut. Alhamdulillah, pemaparan materi ini telah selesai dilaksanakan. Sebelum saya menutup acara ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, perilaku, dan saat pembacaan materi. Dengan sebesar-besarnya saya mohon minta maaf. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.